Tepuk tangan untuk Irawan. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell... Yo, what's up? Selamat malam Usmar Ismail. Berhadapan dengan para geng mafioso ini, bagi gua seperti melihat masa depan yang suram. Dari namanya aja udah kelihatan ya, mafioso. Mafia tapi ora iso. Kenapa ora iso? Lihat dari sini, ada penulis tapi nggak laku. Ada mahasiswa tapi nggak lulus-lulus. Sebelah sini ada supir angkot pula. Dan yang ini sama aja. Ya kalau pengacara mau di ruang sidang, mau di pengadilan, mau di tempat ini. Sama semuanya. Sama-sama ngelawak. Bedanya yang ini agak ngondek sedikit ya. Kalau yang tengah nggak usah disebutin karena emang ini dari lahir juga udah masa depannya suram kayaknya. Ini susah. Kalau misalkan ada stand up komedian tapi pengacara ya, apa-apa itu dia ngancem pakai pasal, apa-apa ngancem pakai pasal dikit-dikit. Ini jangan-jangan istrinya yang sebelah sini ya, dia mau sama dia gara-gara diancem pakai pasal nih. Beda sama istri gua yang sebelahnya. Kalau dia itu memang karena rasa sayangnya dia ke gua 3 kali lebih besar. Ini pengacara apa-apa main pasal gitu. Ini kalian penonton juga harus hati-hati ya. Misalkan kalian tadi tertawa, tapi sebenarnya hari ini nggak lucu, itu bisa dikenakan dengan pasal 242 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan atau pura-pura atau sorry. Tentang pura-pura lucu. Ya nggak bagus banget itu. Ngomong-ngomong soal masa depan ya. Masa depan itu erat kaitannya sama pekerjaan. Dan bagi gue pekerjaan yang paling gak bisa gue jalanin itu adalah syuting kawinan. Kenapa? Karena perkawinan itu adalah sebuah upacara yang sakral. Yang di dalamnya banyak hidangan prasmanan. Sedangkan hidangan prasmanan ini bagi gue lebih sakral daripada upacara apapun. Kebayang kalau misalkan gue nyuting kawinan gitu ya, acaranya lagi akad nikah, lagi ijab kabul gitu, tapi yang ada di kepala gue cuma makanan. Jadi yang ada di situ bukannya ijab kabul antara orang, tapi antar makanan. Ya, jadi kayak gini. Saya terima nikahnya Susi binti Haji Somai dengan mas kawin seperangkat kambing guling dibayar gulai. Terus saksinya semua pada ngomong, kue basah gitu. Dan sebagai orang Jawa ya, gue tadinya mau juga jadi pedagang makanan. Karena orang Jawa itu kreatif dalam berdagang makanan ya. Orang Jawa itu kalau ditaruh di rumah, dikasih nangka, masih mentah padahal. Dia bisa bikin gudeg, dijual dan laku. Orang Jawa kalau misalkan ditaruh di jalanan ya, dia dikasih nasi sedikit gitu, dibungkusin rajin kecil-kecil, dibikin nasi kucing, dijual dan laku. Tapi yang paling aneh ada orang Jawa yang ditaruh di istana dan dikasih amanat, dia malah bikin album. Udah gitu gak laku lagi albumnya. Dan pedagang-pedagang makanan ini ya, sekarang tuh lagi disorot televisi karena mereka tuh banyak mencampurkan bahan-bahan yang berbahaya. Dan para pedagang makanan curang ini ya, biasanya mereka tuh suka ngeles. Suka ngeles aja bisa gitu. Jadi kalau diwawancara mereka selalu bilang, ya selama ini sih belum ada yang komplain sih mas. ya gimana mau komplain, udah pada masuk rumah sakit semuanya. Ini fakta ya gue kasih tahu. Di Jakarta sama di Bogor itu ada tempat makan sate itu yang namanya Pojok Sate Kiloan. Itu kalau disingkat gak enak banget loh. PSK. Kebayang nanti mesennya. Mas, saya pesen PSK 1. Yang dari Garut. Yang mungil. Lincah-lincah gitu. Rambutnya keriting tapi jenggotnya panjang. Ini kedengarannya gak enak padahal kan ngomongin domba ya.
Dan takutnya nanti di sebelahnya nanti ada saingannya gitu warung tongseng. Dia bikin judulnya warung tongseng sapi. Ini juga gak enak kalau disingkat ya. WTS. Dan nanti pesannya juga, Mas pesen WTS-nya 1 dong. Saya minta yang dari Bali, seksi, putih, montok. Tapi susunya cuma 1. Kedengerannya juga gak enak ya. Padahal itu sapi loh. Jangan ngeres dulu. Dan takutnya ya kalau hal-hal kayak gini berlangsung. Nanti takutnya di daerah-daerah sekitar puncak itu akan muncul warung-warung yang lebih ekstrim lagi cara mesennya ya. Bos, aneh pesen jablay 1 ya. Pokoknya aneh minta yang dari Garut, masih muda, kuning, manis. Dan juga itu jangan lupa bulu-bulunya dicabutin dulu ya. Wan, astagfirullah Wan. Kita gak sediain jablay di sini. Ah bohong ente, barusan aneh lihat di depan posternya sedia jagung bakar selai. Nama gue Irawan Raharja, selamat malam. Irawan. Ya. Iya. Masih kelihatan emosional ya. Masih apa? Padahal salah satunya kan harus santai ya, relax kayak gitu ya. Saya selalu mengatakan artikulasi tolong dijaga karena kekuatan atau soul dari kalian semua komik adalah suara, adalah sound ya. Jadi itu yang harus dijaga betul-betul. Oke, kompor gas. Oke Irawan, dibanding kemarin-kemarin jauh lebih tegas, jauh lebih pede, nggak mundur-mundur lagi dan menurut saya itu kemajuan yang luar biasa. Cuman ketika delivery udah oke, materi jadi problem sekarang. Karena pertama lupa materi di tengah gitu, seharusnya diamini saja, dijadikan bahan ketawaan, dijadikan berkah gitu. Yang kedua, materi kamu hari ini sangat rely, sangat bergantung pada formula yang namanya what if. Kebayang nggak kalau misalnya? Kebayang nggak kalau misalnya? Nah masalahnya dengan formula what if ini, imajinasi kamu harus benar-benar tidak terduga oleh penonton. Dan tadi terduga semua gitu. PSK semua orang udah lihat, memang singkatannya PSK. Malah kamu bermain sampai 3 bit yang berdasarkan singkatan-singkatan tadi gitu ya. Sayang banget Irawan kalau menurut saya delivery-nya ini bagus sekali, cuman kali ini materinya kurang. Thank you Irawan. Ya, kasih Mas. Mas Irawan, Ya. kalau menurut aku awalnya tuh udah oke ya, di openingnya tuh emosinya udah di atas gitu, udah enak gitu. Tapi nggak tahu kenapa lama-lama malah untuk aku pribadi aku kurang bisa enjoy gitu. Jadi so-so lah, tapi tetap loss. Makasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Irawan.